Om Swastiastu, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya, Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, ya, menjumpai Anda. Dan seperti biasa dalam Bali Post Talk, kali ini kita akan mewawancarai Rektor ISI Bali. Kalau dulu Anda mengenalnya ISI Denpasar, tapi sekarang sudah berubah menjadi ISI Bali. Nah, inilah yang kemudian kita akan diskusikan. Institut Seni Indonesia Bali. Saya akan mewawancarai Rektor ISI Bali, Prof. Wayan Adnyana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Rektor, gimana Bro Winata, kabar baik ya. Dan sedang berbahagia nih. Ya, sedang berbahagia. Karena dari ISI Denpasar sudah berubah menjadi ISI. Ya, Institut Seni Indonesia Bali. Kalau ini hanya perubahan nomenklatur atau seperti apa sebenarnya Pak Rektor? Ya, sebenarnya ada dua hal dari perubahan ini. Pertama, itu perubahan nama dari Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi Institut Seni Indonesia Bali. Nah, perubahan nama berarti juga perubahan branding ya. Jadi perubahan bagaimana kita bisa memperkenalkan lebih luas, karena selama ini terutama bagi koleha kita di universitas atau institut luar negeri, korespondensinya selalu menyebut Institut Seni Indonesia Bali. Karena mereka lebih mengenal memang Bali. Nah, itu yang pertama. Jadi memang iya perubahan nama. Yang kedua juga dibarengi dengan perubahan nomenklatur. Jadi ada perubahan struktur organisasi. Jadi kalau dulu kami belum memiliki Pascasarjana, nah pada perubahan nomenklatur ini itu akan ada namanya program Pascasarjana yang memayungi program studi magister dan program studi doktor. Nah, kebetulan kami telah memiliki dua program studi doktor, jadi program studi doktor seni dan program studi doktor desain. Sementara magister kami sudah memiliki 4 program magister. Jadi magister seni, magister pendidikan seni, magister desain, dan magister tata kelola seni. Sementara S1 atau sarjana dan sarjana terapan, kami telah memiliki 15 program studi. 15 program studi. Jadi tidak hanya nama, tapi juga ada struktur yang berubah. Struktur organisasi. Kalau dari nama, apa urgensi dari Denpasar ke Bali? Tadi sudah disebutkan tentang brandingnya. Iya, gitu. branding ya. Apakah ini merupakan cita-cita yang sudah lama sebenarnya? Sudah lama. Kalau praktis dari kami mengajukan hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun ya. Prosesnya. Dan kemudian sampai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2025, tanggal 12 Februari 2025. Nah, sebenarnya secara regulasi lebih tinggi, karena dulu dengan keputusan Presiden, sekarang dengan Peraturan Presiden. Nah, di dalamnya juga ada pengembangan nomenklatur keilmuan yang bisa kita kelola, yaitu seni, desain, dan budaya. Jadi lingkup rumpun ilmu itu juga bisa lebih berkembang, seni, desain, dan juga rumpun budaya. Nah, ini tentu hadirnya nomenklatur baru sekaligus juga dipayungi dengan peraturan presiden. Posisi kelembagaan perguruan tinggi seni Institut Seni Indonesia Bali itu lebih relevan untuk mewadahi akses animo perguruan mahasiswa baru terutama yang semakin meningkat. Jadi berbagai sisi itu sangat lebih tepat lah momentumnya untuk penguatan keberadaan perguruan tinggi seni, di samping kerja dalam pengelolaan pendidikan tinggi, juga kerja dalam pemajuan kebudayaan. Oke. Kalau dari nomenklatur tadi ada perluasan dan segala macam, apakah kemudian ini akan ada penambahan program studi baru atau program pascasarjana baru ke depannya? Jadi kami telah mengajukan 3 usulan program studi baru, yaitu program studi vokasional tata rias, program studi arsitektur, dan program studi bisnis digital. Jadi itu ini S1-nya? S1. S1. Nah, sehingga dengan arsitektur lagi satu. Jadi ada 4 program studi baru. Nah, ini akan semakin banyak cabang ilmu yang bisa kita semaikan di sini seiring dengan animo mahasiswa baru sekali lagi yang semakin meningkat. Ya, animo mahasiswa baru semakin meningkat. Semakin meningkat. Jadi kami peminatnya semakin meningkat ya. Semakin meningkat. Jadi kami sekarang mengelola 5.054 mahasiswa setahun. Ya.
Kalau yang ini kan sudah mau masuk tahun ajaran baru ya. Ya, Itu peminatnya semakin tahun semakin meningkat ya Pak? Semakin meningkat, terutama ini mungkin juga secara langsung itu berhubungan dengan branding baru ya. Karena secara filosofi memang Bali itu memiliki kekuatan skala-skala kalau kita baca kan. Jadi Bali itu berasal dari kata Banten yang artinya kesadaran. Apakah sudah enten gitu kan. Jadi kesadaran kolektif. Nah, terus kami juga memaknai bahwa penamaan isi Bali ini sebagai jenama yang diberikan oleh semesta gitu. Maka sebutnya jenama semesta. Nah, sehingga cita-citanya meraya cita-cita semesta. Jadi untuk kepentingan tidak saja Indonesia, tetapi bagaimana kita hadir di dalam percaturan kebudayaan global. Gitu. Itu branding. Dan tadi disebutkan kalau kolega-kolega asing lebih sering malah menyebutkan ya, sejak lama juga isi Bali gitu ya. Korespondensinya. Kalau disebut isi Denpasar mungkin orang nggak bingung ya. Denpasar ini di mana gitu. Ya, Denpasarnya karena berbasis kota ya. Nah, sekarang kan tentu masyarakat akan semakin merasa memiliki, karena tidak hanya Denpasar gitu kalau dalam skup Bali, tetapi utuh. Jadi kita akan menjadikan Bali sepenuhnya sebagai laboratorium untuk pengkajian, penciptaan, dan sekaligus membangun inovasi-inovasi baru terkait seni, desain, dan juga budaya. Budaya, seni, desain, dan budaya, gitu ya. Tentu tidak hanya di bidang akademiknya saja ya, isi Bali ini ke depan, tapi juga akan mungkin ada program baru apa yang terjun ke yang akan ikut ini budaya tradisi. Jadi sebenarnya 4 tahun terakhir sudah kami bangun fundamental pemajuan isi Bali. Jadi kami membangun namanya Asta Mahacita Pabali. Jadi ada 8 platform aktivitas akademik dan non-akademik yang berorientasi pada pemuliaan Bali. Jadi sebagai lokus, sebagai ruang, sekaligus juga inspirasi global. Gitu. Jadi ada Bali Padma Buana, kita meyakini Bali itu adalah epicentrum pemajuan seni, kebudayaan, dan juga perayaan pluralisme yang masih tetap eksis dan jadi potret penting bagaimana kebudayaan bisa membangun sinkritisme budaya, harmoni sosial, dan juga kedamaian dunia gitu. Jadi ingin kami menyuarakan tentang itu. Nah, termasuk yang terbaru adalah membangun namanya Paseduluran Global di dalam skema Bali Global Art and Design. Jadi BIGAD, Bali Global Axis of Art and Design. Jadi ini adalah pertemuan dialog, interaksi, kolaborasi perguruan tinggi seni dan desain di Asia Pasifik. Jadi kami sudah mulai Oktober lalu dan kita tetap akan laksanakan setiap tahun. Setiap tahun ya. Jadi non akademik dan akademik non akademiknya juga bentuknya sudah cukup banyak berbasis pembelajaran dan juga tridharma. Yang non akademik itu justru mengarah pada bagaimana penguatan bangunan akademik ini bermuara pada peningkatan kapasitas profesional gitu. Karena pada event inilah bertemu desainer-desainer yang memang expert, bertemu dengan mahasiswa kami dalam satu ruang event gitu. Jadi ada namanya BIKIM. Itu Bali Global Exhibition for Global Art gitu. Jadi tentang seni-seni masa kini. Nah, ada juga Bikin Me tentang desain masa kini gitu. Jadi dan tidak terasa ya sebenarnya Pak, saya panggilnya Prof Kun sudah 4 tahun. 4 tahun ya. Ini akan dilantik kembali. Ya, kita akan dilantik oleh Menteri Dikti Saintek, Prof Brian Yulianto untuk periode kedua ya. Kepemimpinan sebagai rektor isi Bali sekarang. Ada target-target khusus ke depan Pak Rektor? Ya, ingin tentu kami berikhtiar bersama-sama bahwa Bali itu adalah sebuah nilai yang perlu digali kedalamannya, sekaligus juga dirayakan seluruh cita-cita mulianya. Karena Bali itu leluhur sudah menggariskan sebagai Padma Buana. Jadi inti epicentrum segala hal yang indah, segala hal kebajikan, segala hal untuk membangun solidaritas sosial atau humanisme global yang semakin baik.
Kalau di realnya apa yang ingin diwujudkan pada seni desain di Bali yang dalam bayangan Pak Rektor? Jadi kami ingin mengajak seluruh mahasiswa isi Bali dan juga seluruh dosen, jadi menjadikan ruang pembelajaran ini betul-betul sebagai ruang aktualisasi. Nah, karena ruang aktualisasi harus menyajikan dan menyampaikan hal yang terbaik. Nah, kami punya platformnya, Asta Mahacita Bali, 8 wahana pemulihan isi Bali, termasuk juga Bigan. Nah, ini kita akan semaikan semakin kencang, semakin bagus di dalam 4 tahun ke depan. Nah, di samping tentu secara objektif harus membangun kualitas sekaligus juga mengembangkan jejaring. Karena ini kan harus terbangun satu ekosistem ya. Jadi tidak saja kita terima mahasiswanya terus kita lepas sebagai wistadawan, tetapi juga harus dibangun ekosistemnya sehingga kesemuanya itu memiliki relasi yang tidak pernah putus sampai kapanpun. Jadi sampai alumni dia tetap menjadi bagian dari inti pergerakan pemajuan seni, desain, dan budaya Bali. Pemajuan seni, dan budaya, dan desain budaya Bali. Gitu. Jadi bagaimana isi ini, katakanlah kalau seni kan orang agak susah. Nanti tamat mau jadi apa? Bisa nggak hidup dari seni gitu ya? Betul. Tapi isi Bali mempunyai program ke depan. Mereka bisa survive sebagai penjaga budaya, tapi juga bisa secara... dia akan tampil dengan percaya diri sebagai expertise gitu, jadi ahli. Dan juga profesional gitu ya? Dan juga profesional. Jadi dalam seni, desain, dan juga budaya. Apalagi secara keilmuan kan sebenarnya sudah komplit ya. Sarjananya sudah ada, magisternya sudah ada, doktornya sudah ada. Nah, sehingga keberlanjutan akademia itu bisa berlanjut dalam tidak saja forum pembelajaran formal, tetapi juga pergaulan, interaksi, dan dialog dalam satu ekosistem pemajuan seni, desain, dan budaya itu. Satu saya lupa, beberapa waktu yang lalu juga ada pengukuhan guru besar ya? Iya. Berapa guru besar ya kemarin? Sekarang kami telah memiliki 17 guru besar. 17 Jadi guru besar, terbanyak di antara perguruan tinggi seni di Indonesia yang lain. Ya? Isi Bali paling banyak? Isi Bali paling banyak. Akan terus ada juga nanti ke depan? Terus sekarang ada usulan baru, ada 3 untuk diusulkan sebagai guru besar. Jadi kalau ada 3, ada 20 nanti. Ada 20. Akan semakin... Semoga terpenuhi sampai ya 20 minimal lah. Karena dosennya 226. Jadi 10 itu kira-kira 22. Nah, 10% untuk dari mencapai tenaga pengajar itu adalah guru besar ya. lah ya. Jadi masih banyak tantangan yang harus kita kerjakan. Jadi harus fokus sekaligus juga harus menginternalisasi cita-cita mulia pemuliaan Bali di dalam kampus seni ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Rektor, luar biasa ya sudah. Terima kasih. Selamat atas isinya sudah jadi isi Bali. Kemudian yang kedua, selamat sudah dilantik lagi sebagai rektor. Dilantik. Terima kasih. Ya. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Sampai jumpa.